PDI Perjuangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelasnya sudah ada Fristian Humbalangi yang akan melaporkannya secara langsung untuk Anda. Halo Fristian. Ya, halo Fristian, silakan yang laporan Anda selengkapnya. Ya, Zul. Ya, Zul dan juga pemirsa, betul kata Anda, Zul. Jadi teka-teki, spekulasi dan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak selama ini, apakah memang Jokowi akan menjadi calon presiden dari PDIP pada pemilu 2014, pemilu presiden 2014 terjawab sudah. Tadi seperti Anda katakan tadi, di sela-sela belusukan di rumah Pitung begitu, di kawasan Marunda, Jokowi menerima telepon dari Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa telah memberikan mandat secara tertulis kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden dari PDIP pada Pilpres 2014. Ini tentu menjawab pertanyaan dari semua pihak, spekulasi yang beredar selama ini, karena memang menurut berbagai survei Jokowi menempati urutan teratas tokoh yang dijagokan bisa terpilih bahkan dalam satu putaran dalam Pilpres nanti. Dan ini juga tentu Zul, menurut pengamat sejumlah pengamat politik mengatakan bahwa kalau Jokowi dideklarasikan sebelum Pileg 9 Maret 2014 ini, 9 April nanti 2014 ini bisa mendongkrak perolehan suara PDIP pada Pileg itu, dan ini dilakukan oleh PDIP. Artinya memang Jokowi menjadi semacam kartu truf begitu untuk PDIP dalam Pileg 2014 nanti, 9 Maret 2014 nanti. Tadi Jokowi setelah menerima telepon tetap melanjutkan belusukan, bahkan tadi baru saja meninggalkan tempat ini, Zul. Saya berada di rumah susun Marunda dan baru saja Jokowi meninggalkan lokasi ini, dan tadi sempat berbicara dengan atau berdiskusi dengan warga di rumah susun ini. Artinya Jokowi setelah menerima mandat pun masih tetap menjalankan tugasnya begitu, karena memang banyak pihak yang mempersoalkan atau menjadikan ini kontroversial, karena memang Jokowi baru menjadi gubernur Jakarta setahun lebih, yang dianggap bahwa masih banyak pekerjaan rumah sebagai gubernur Jakarta, DKI Jakarta, yang belum diselesaikan oleh Jokowi, tapi sudah menjadi calon presiden. Tapi kenyataan berkata lain, PDIP telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden. Kita lihat nanti bagaimana konfigurasi politik kurang mungkin 3 minggu lebih menjelang Pileg 9 Maret 2014. Apakah memang seperti yang diprediksikan akan mendongkrak perolehan suara PDIP yang menargetkan akan mendapat suara lebih dari 20% pada Pileg nanti, supaya bisa memuluskan jalannya untuk bisa mencalonkan presiden dari PDIP. Kita kembali ke Anda, Zul. Baik, terima kasih Fristian atas laporan Anda. Ya pemirsa, berikut tadi laporan Fristian Humbalangi dari rumah si Pitung di Jakarta Utara mengenai pencalonan diri Jokowi yang akan maju sebagai presiden di pemilu 2014 ini. Dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai majunya Jokowi sebagai presiden di pemilihan umum 2014 ini, pemirsa. Dan sebagian menyambut baik dan karena menilai Jokowi sosok pemimpin yang positif terhadap berbagai masalah rakyat. Tapi banyak juga yang belum rela melepas Jokowi sebagai sosok gubernur mereka, mengingat baru 1 tahun Jokowi memimpin dan menata ibu kota. Dan berikut pemirsa petikan pendapat warga Jakarta seperti yang dihimpun tim Liputan Fokus. Cukup bagus, Pak. Ya, kita kan perlu perubahan, Pak. Perubahan untuk orang-orang yang baru. Bagus saja sih kalau Jokowi jadi presiden. Karena dia lebih kreatif ya, lebih ini, jadi seperti ada banjir, ada ini, semua kan langsung ditanganin Pak, ditekel. Jadi dia bisa tuh jadi, kalau dia jadi seorang presiden, dia bisa langsung turun tangan. Orang baik mencalonkan lagi, itu sah-sah saja, tapi jelas-jelas, karena ini kan menyangkut DKI gitu kan, seharusnya mereka mempunyai indikasi 5 tahun aja belum menjalankan sepenuhnya. Jakarta ini masih banyak, ya kurang lebih banyak ini ya, masalah gitu. Otomatis kalau bisa jangan dulu lah. Oh, saya setuju banget Pak. Dengan alasannya karena sebagai gubernur aja dia selalu meninjau ke bawah. Warga juga di bawah merasa senang dengan kunjungan Jokowi, apalagi jadi presiden, mudah-mudahan seperti menjabat gubernur ini Pak. Jadi gubernur dulu dong, kan belum tahu dia gimana sampai selesai masa jabatannya kan. Karena kalau misalnya ada oke, baru bisa maju lagi jadi presiden. Jadi mungkin dulu jadi gubernurnya, kalau masa dari belum selesai masa jabatannya jadi presiden.
Tarik sebenarnya dukung ya. Ada yang lebaran. Kalau jadi dia sekarang nanti jadi presiden aneh juga sih menurut saya. Ya apa itu kayak gitu. Kemarin dulu jadi gubernur. Saat ini belum setuju. Soalnya masih banyak kerjanya belum beres. Kayak apa tuh? Ini kan baru tetap baru 1 tahun. Ya, dan pemirsa, selama lebih dari 1 tahun memimpin daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo dinilai cukup bisa menampilkan wajah Jakarta baru. Sejumlah kebijakan yang digulirkan cukup bisa menghadirkan senyum warga Ibu Kota. Pembenahan menyentuh berbagai bidang, mulai dari pembenahan administrasi kependudukan, peningkatan kesejahteraan, hingga hiburan. Mengusung slogan Jakarta Baru, sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo benar-benar menghadirkan sejumlah hal baru bagi warga ibu kota. Di antaranya, para pejabat lurah dan camat kini dipilih melalui proses lelang jabatan. Demi mendapatkan sosok berkualitas dan meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, mulai 1 April 2013, jabatan lurah dan camat dilelang. Semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta boleh mendaftar untuk mengikuti serangkaian tes. Lebih dari 1.000 peserta mendaftar, hasilnya pada 27 Juni, Gubernur Joko Widodo melantik 44 camat dan 267 lurah hasil lelang jabatan tersebut. Hal baru yang langsung dirasakan warga Jakarta adalah Kartu Jakarta Sehat atau EKJS untuk mendapat layanan kesehatan gratis. Meski sempat diwarnai insiden mundurnya sejumlah rumah sakit karena jumlah premi dalam program ini dinilai terlalu minim, secara umum KJS amat membantu warga miskin dalam mendapatkan pengobatan. Tercatat 4,7 juta warga miskin menerima KJS yang bisa digunakan untuk mendapat layanan kesehatan gratis di hampir 350 puskesmas dan 132 rumah sakit di Jakarta. Wujud Jakarta Baru juga kasat mata. Selain membangun dan memfungsikan kembali sejumlah taman kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi juga mempercantik wajah trotoar jalan. Selain rapi dan berwarna, trotoar kini juga dilengkapi lajur khusus tunanetra dan bangku taman nan cantik. Para pejalan kaki bisa melepas lelah, duduk sejenak sambil menikmati keramaian jalan. Upaya mengentaskan permukiman kumuh juga dilakukan. Jokowi menggulirkan program penataan permukiman kumuh melalui pembangunan kampung darat. Lokasi bekas kebakaran di RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi kampung darat pertama. Disusul pembangunan permukiman di RW 05 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya 25 titik kampung kumuh lainnya akan menyusul ditata dijadikan kampung darat. Tekad untuk menjadikan Jakarta bebas topeng monyet pada tahun 2014 yang digulirkan Gubernur Jokowi juga terrealisasi akhir tahun 2013 lalu. Atraksi keterampilan monyet yang dipertontonkan di jalanan dinilai sebagai bentuk penyiksaan binatang. Monyet-monyet yang kebanyakan tidak dirawat baik juga berpotensi menularkan penyakit kepada manusia. Alhasil lebih dari 60 monyet terjaring razia dan pemerintah Provinsi DKI memberikan uang 1 juta rupiah kepada pawangnya sebagai gantinya. Wajah lain Jakarta adalah penyelenggaraan festival yang kini kian sering. Sepanjang tahun 2013, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi menggelar hampir 100 festival berskala lokal hingga internasional. Warga diajak berpartisipasi baik sebagai peserta untuk menopang ekonomi kreatif maupun pengunjung. Festival biasanya berlangsung akhir pekan selama 2 hingga 5 hari. Tak jarang, sang gubernur ikut memeriahkan festival dengan penampilan yang unik. Dengan Jakarta menjadi kota festival, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menargetkan 2,4 juta wisatawan berkunjung ke ibu kota sepanjang tahun ini. Tim Liputan Indosiar. Ya pemirsa, bagaimana pernyataan Joko Widodo mengenai kesiapannya maju sebagai calon presiden 2014 ini? Dan berikut kami tampilkan petikan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ya. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan.
Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Seperti ini apa pukul Ya pemirsa, pernyataan Joko Widodo ini yang siap maju sebagai calon presiden 2014 bertolak belakang ketika ditanya mengenai kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden. Dan pemirsa, berikut kami akan tampilkan petikan wawancara dengan Jokowi dalam program Terus Terang bersama Tina Talisa yang ditanyakan pada bulan April 2013. Kalau orang nyebut Bapak layak sebagai tokoh alternatif calon presiden, merasa layak nggak? Enggak juga. Kenapa nggak layak, Pak? Ya enggak tahu. Banyak tokoh-tokoh lain justru merasa punya kelayakan menjadi capres dengan latar belakang, misalnya latar belakang organisasinya, pendidikannya, birokrasinya, atau latar belakang uangnya. Bapak punya yang mana kira-kira? Enggak punya semuanya. Enggak punya semuanya ya bener kok. Gimana sih? Saya akan jawab apa adanya. Bapak nggak punya semuanya ya? Iya. Jadi kalau Bapak populer kira-kira gara-gara apa Pak ya? Enggak tahu ya, tanya masyarakat saja. Tapi Pak gini, biasanya tokoh-tokoh itu awalnya tidak berniat, tapi kalau digelitikin sama banyak tokoh lain atau karena survei agak tergoda juga. Bapak udah tergoda nggak jadi capres? Sampai sekarang nggak ada yang gelitikin saya kok. Yang goda saya juga nggak ada. Nggak ada. Survei itu nggak menggoda Bapak juga? Loh, saya sudah sampaikan tadi kan, saya tuh nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak pikir apa, nggak mikir. Oh, konsentrasi ngurusi problem yang ada sekarang ini aja kita akan pontang-panting. Kalau saya mau minta kepastian dari Bapak, misalnya nih, sampai pemilu legislatif, katakanlah PDI Perjuangan atau Golkar yang menang, gitu. Lalu tiba-tiba Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak? Maju? Gimana sih? Tadi kan sudah saya jawab, saya ingin fokus mikir urusan-urusan yang berkaitan dengan rusun, dengan macet, kalau dengan jadi banjir. Cawapres mau dengan... Bapak? Gimana? Kalau jadi cawapres? Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Ya pemirsa, petikan wawancara Jokowi dalam program Terus Terang Tina Talisa tadi pada tanggal 21 April 2013 menutup perjumpaan kita di Fokus Sore kali ini.